Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Cindy dari kelas BC91 ingin menjawab soal tugas keempat. 1. Jelaskan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia disertai contohnya. Prinsip pembelajaran bahasa Indonesia ada 4. Yang pertama, prinsip konstekstual. Prinsip konstekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada kaitan antara materi yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan nyata yang bisa dilihat dan dianalisis oleh peserta didik. Maksudnya, pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, peserta didik seolah bisa merasakan langsung dan melihat aplikasi nyata materi yang sedang dipelajari. Contohnya, guru membawa contoh koran sebagai bahan untuk membahas berita. Yang kedua, prinsip integratif atau keterpaduan. Prinsip integratif adalah suatu sistem di mana pada saat kita menggunakan bahasa tidak hanya menggunakan salah satu unsur tersebut. Contohnya, pada saat pembelajaran berbicara, kita menggunakan kata-kata menggunakan intonasi yang tepat. Yang ketiga, prinsip fungsional. Prinsip fungsional adalah pembelajaran bahasa harus dikaitkan dengan fungsinya, baik dalam berkomunikasi maupun dalam memenuhi keterampilan untuk hidup. Contohnya, memberikan materi pembelajaran yang menekankan kepada segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkatan perkembangan. Yang keempat, prinsip apresiatif. Prinsip apresiatif adalah prinsip yang lebih ditekankan pada pembelajaran satwa, di mana prinsip ini tidak hanya berlaku bagi pembelajaran satwa, tetapi juga pembelajaran aspek lainnya, bahkan untuk mata pelajaran di luar mata pelajaran bahasa Indonesia. Contohnya, peserta didik memperhatikan gurunya saat menjelaskan depan kelas. Soal kedua, mengapa dalam pembelajaran bahasa Indonesia harus memperhatikan lingkungan sebagai sumber belajar? Jelaskan dengan contohnya. Karena dalam pembelajaran bahasa, dengan memperhatikan tingkatan sebagai sumber belajar akan membuat siswa lebih aktif. Ini karena mereka akan lebih mudah berinteraksi dengan lingkungan. Dengan adanya interaksi dalam pembelajaran akan memberikan kontribusi yang positif pada proses pembelajaran. Contohnya, seorang guru memperlihatkan gambar keadaan alam kepada siswanya, lalu memberi tugas langsung kepada siswanya untuk bertanya terkait gambar yang dilihat sekarang. Begitu penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.